Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Golek Akbar, NIM 074, dan di sini saya berperan sebagai Menteri Pendidikan atau Administrator Pusat, Direktur dan Kepala Pusat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melinda Elvina Rahmawati, NIM 17010714072. Di sini saya berperan sebagai Dinas Pendidikan, Administrator Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Dwi Kartika Rahmawati, NIM 076. Saya di sini berperan sebagai DPR dari Komisi X, di mana tugasnya adalah sebagai pengawas atau peninjau. Perkenalkan, saya Kansa Aida Wibowo dengan NIM 031, berperan sebagai ketua tim dari para ahli pakar pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Vena Livornita, NIM 170107107140010. Di sini saya perannya sebagai presidium, yang mana akan memenuhi tugas dari analisis kebijakan pendidikan. Terima kasih. Saya Ilda Arafa, NIM 013. Di sini saya berperan sebagai IGI, yaitu Ikatan Guru Indonesia. Melihat semakin berkembangnya zaman saat ini, tidak dipungkiri bahwasannya dunia pendidikan juga dituntut untuk selalu berkembang. Tak terkecuali terhadap kurikulum yang diterapkan saat ini. Itulah yang menyebabkan adanya kebijakan untuk selalu memperbarui kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini. Berikut disajikan bagaimana skenario dalam penganalisisan kebijakan pendidikan mengenai kurikulum. Sebelumnya, pada permasalahan ini, Menteri Pendidikan telah terlebih dahulu melakukan tinjau lapangan untuk mengetahui kondisi realnya. Dan berikut hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para tim penyusun kurikulum baru, baik diskusi persiapan penyusunan kurikulum. Saya buka pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada tim jajaran penyusun kurikulum K13. Terima kasih. Waalaikumsalam, baik Bapak Menteri. Mungkin dari para ahli serta tim bisa memaparkan terlebih dahulu. Baik, menindaklanjuti dari hasil survei yang telah kita lakukan, dirasa memang perlu untuk melakukan sebuah perubahan kurikulum, mengingat kondisi sekarang yang serba berkembang. Akan tetapi Bu, apakah dirasa sudah cukup matang untuk melakukan sebuah perubahan, mengingat dari segi sumber daya manusia kita sepertinya belum mampu? Loh, kok kapok? Jika semakin dibiarkan, kita akan semakin tertinggal. Dunia semakin maju, kita juga harus berpikir dinamis. Baiklah, jika memang itu hal yang terbaik, kita bisa menyampaikan hal ini kepada administrator daerah masing-masing serta pihak-pihak yang terkait agar mendapat perhatian lebih. Bagaimana saudara-saudara jika kita tambahkan beberapa pihak, setelah itu kita lakukan penyusunan secara terbuka agar bisa leluasa dalam menyampaikannya? Benar juga. Baik, kalau begitu waktu dan tempat saya persilakan. Menteri Pendidikan serta jajarannya menyiapkan penyusunan pengembangan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013. Kemudian Menteri Pendidikan mengumumkan adanya rapat mengenai perubahan kurikulum yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2020 yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan jajarannya serta anggota DPR Komisi 10. Pada tanggal 5 April 2020 dilaksanakan sidang perubahan kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 2013 yang dilakukan secara daring atau online yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan,
Dinas Pendidikan, Ketua DPR Komisi 10, Pengawas Presidium 1. Kemudian kegiatan sidang ini dilakukan secara online karena melihat kondisi dan situasi yang mana tidak memungkinkan untuk bertatap muka karena wabah dari COVID-19 yang mana dijadikan semua kegiatan dilakukan secara online. Maka dari itu sidang ini dilaksanakan pada pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat di rumah masing-masing. Sidang ini dimulai dengan pembukaan dari Bapak Menteri Pendidikan yaitu Bapak Rahmat Qolik. Setelah itu dilanjutkan oleh Presidium 1 untuk membacakan persidangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran anggota sidang untuk membentuk kebijakan kurikulum K13 ini pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Baik, langsung saja. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin sidang untuk membuka serta melaksanakan proses persidangan. Kepada Presidium saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Menteri Pendidikan. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu, agar mana kita semua dapat mengerti untuk peraturan kali ini. Untuk membuka sidang, langsung saja saya kasih contoh. Jika saya ketuk palu 1 kali, artinya jeda. Untuk palu 2 kali, artinya skorsing. Dan untuk ketuk palu ke-3 kali, artinya disetujui. Bagaimana? Bisa dimengerti ya? Langsung saja, untuk para ahli, saya silakan untuk berargumen. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Presidium. Di sini saya akan menyampaikan rumusan orientasi penyusunan dan pengembangan kurikulum. Yang pertama yakni tujuan pendidikan menyangkut arah kegiatan pendidikan. Artinya, hendak dibawa kemana siswa yang kita didik ini. Yang kedua yakni pandangan tentang anak. Apakah anak dianggap sebagai organisme yang aktif atau pasif? Yang ketiga yakni pandangan tentang proses pembelajaran. Apakah proses pembelajaran itu dianggap sebagai proses transformasi ilmu pengetahuan atau mengubah perilaku anak? Yang keempat yakni pandangan tentang lingkungan. Apakah lingkungan belajar harus dikelola secara formal atau secara bebas yang dapat memungkinkan anak bebas belajar? Kemudian, konsepsi tentang peranan guru. Apakah guru harus berperan sebagai instruksi yang bersifat otoriter atau guru dianggap sebagai fasilitator yang siap memberi bimbingan dan bantuan kepada anak untuk belajar? Dan yang terakhir yakni evaluasi belajar. Apakah mengukur keberhasilan ditentukan oleh tes atau non-tes? Baik, jika tidak ada tambahan, silakan dilanjutkan. Baik, kali ini saya terima atas kerahan dari Presidium. Diterima Presidium. Diterima Presidium. Baik, Baik, kalau diterima, saya ketuk palu 3 kali. Baik, untuk selanjutnya, Menteri Pendidikan serta timnya silakan menyusun kurikulum berdasarkan prinsip berikut. Yang pertama yakni prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip kepraktisan atau efisiensi, dan prinsip efektivitas. Bagaimana? Bisa untuk diterima? Baik, kali ini bisa saya terima atas arahan dari Presidium. Terima kasih. Diterima Presidium. Diterima Presidium. baik. Baik, diterima. Karena diterima, saya akan ketuk palu 3 kali.
Mekanisme penyusunan atau pengembangan kurikulum. Baik, yang pertama yakni studi kelayakan dan kebutuhan. Kemudian, untuk tahap yang kedua yakni penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Yang ketiga yakni pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Yang keempat, pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Selanjutnya yakni pelaksanaan dari kurikulum itu sendiri. Yang keenam yakni pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Dan yang terakhir yakni pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian. Bagaimana anggota penyusunan kurikulum ke-13 ini apakah bisa diterima atau tidak? Nah, untuk mengenai mekanisme tahapan pengembangan kurikulum ini dari KTSP ke K13. Seperti itu. Baik, bisa saya terima. Ya. Diterima Presidium. Diterima Presidium. Baik, Bagaimana? Bisa untuk diterima? Oke, diterima ya. Saya ketuk palu 3 kali. Selanjutnya untuk Dinas Pendidikan, apakah ada usulan atau tambahan untuk mengenai ini? Baik, tidak ada. Tidak Presidium, sampai saat ini sudah cukup jelas menurut saya. Baik, jika tidak ada tambahan, silakan dilanjutkan. Baik, untuk selanjutnya yakni landasan pengembangan kurikulum. Dibagi menjadi 3 ya, yakni yang pertama landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum, landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum, dan yang terakhir yakni landasan teknologi sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Baik, diterima. Saya ketuk palu 3 kali. Untuk selanjutnya para ahli, apakah ada lagi? Tidak. Baik, untuk saat ini sudah tidak ada lagi ya, Presidium. Sudah cukup ini yang dapat saya sampaikan pada sidang kali ini. Terima kasih. Baik, jika semua tidak ada tambahan atau sanggahan dan semua pada sudah jelas, maka hasil akhir yang dapat saya sampaikan pada sidang hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenai rumusan orientasi penyusunan pengembangan kurikulum. Yang kedua, menyusun kurikulum berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan. Di antaranya, pertama, prinsip relevansi. Relevansi internal dan eksternal. Relevansi internal, keserasian antara tujuan yang harus dicapai, materi, isi, metode yang digunakan, serta alat penilaian. Relevansi eksternal, lingkungan hidup peserta didik, perkembangan zaman, tuntutan dunia pekerjaan, dan tuntutan potensi peserta didik. 2. Prinsip fleksibilitas. Fleksibel bagi guru. Ruang gerak guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Fleksibel bagi siswa. Menyediakan berbagai program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. 3. Prinsip kontinuitas. Kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal. Atau baik secara vertikal maupun horizontal. Atau kesinambungan materi dari jenjang yang rendah ke jenjang berikutnya. Keempat, prinsip efektivitas. Kurikulum harus selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kelima, prinsip efisiensi. Kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya,
dan sumber-sumber lain secara optimal. Ketiga, yaitu mekanisme penyusunan atau pengembangan kurikulum. Keempat, landasan pengembangan kurikulum yang meliputi landasan filosofis, yang mana memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik. Selanjutnya, landasan psikologis. Kurikulum harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek peserta didik dalam pelaksanaan kurikulum. Ketiga, landasan sosiologis teknologis, yaitu mematuhi, menerapkan, menganalisa, ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Berikut adalah